Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya ingin bertanya, ketika saya melakukan DN yang sering mengganggu ketidakfokusan saya, baik itu ketika konsentrasinya, kemudian juga posisi saya memunculkan kesadaran baru menjelang 10 menit lah, bisa dikira 10 menitan, itu kaki saya kesemutan gitu. Jadi kesemutannya itu gak main-main itu. Ketika saya berhenti, udah saya gak kuat gitu, karena posisi kaki itu seperti yang ada di video. Pokoknya yang menjadi gangguan bagi saya pribadi itu kaki gitu kan. Kaki saya kesemutan lah. Nah, kira-kira bagaimana itu? Apakah saya berpikir khawatir ketika dipaksakan gitu, kesemutan saya takutnya lebih menjadi atau diteruskan saja DN-nya, karena barangkali lah untuk kaki saya kesemutan ini bisa jadi godaan atau bagaimana. Nah, mungkin saya takutnya salah tafsir, salah persepsi, mohon diluruskan, diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang Jamaluddin, dalam berzikir nafas itu memang godaan yang sering kita rasakan itu adalah kaki yang sakit, kram, kesemutan. Karena ketika kita berzikir nafas itu kan kita itu duduknya terlalu lama, ya kan. Jadi kalau dibilang ini udah terlalu sakit Bang, saya udah nggak sanggup, bagaimana? Dilanjutkan apa dihentikan, ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada masalah dengan kaki, misalkan kaki kita nggak pernah patah, nggak ada penyakit yang aneh-aneh, ya kan, atau ada bisul, ya kan. Kalau ada bisul dilipat, wah terjepit bisul kita. Jadi kalau nggak ada masalah, silakan duduk timpunya sedikit dipaksakan, ya. Kalau kita betul semangat dalam menuju Allah, insya Allah tidak ada yang namanya jadi sakit, jadi penyakit, nggak ada. Justru itu banyak keberkahan. Karena banyak pengalaman dari teman-teman yang berzikir nafas. Dua yang sangat sering saya dengar, ya. Yang pertama, mereka punya sakit asam urat, tapi ketika sering duduk timpu jadi sembuh. Itu satu. Yang kedua, mereka punya penyakit ambeien. Begitu mereka sering berzikir nafas, karena sering duduk timpu, akhirnya ambeiennya juga sembuh, ya. Berarti kan banyak manfaat. Cuman karena kita nggak paham kan, kita takut jadi sakit, takut nanti kakinya kenapa-napa, ya. Jadi semampu kita aja. Kalau kita sudah setengah jam duduk nggak kuat lagi, ya sudah ganti posisi dalam posisi berbaring. Kalau saya selalu biasanya itu kalau udah 1 jam itu udah nggak sanggup, ya kan. Akhirnya saya pindah posisi berbaring. Nah, waktu saya dulu awal-awal belajar, setengah jam aja tuh kadang udah nggak kuat itu. Begitu saya udah nggak kuat, nggak mampu, saya pindah posisi, yaitu dengan posisi berbaring. Yang penting dayanya masih ada, kita lanjutkan terus zikirnya. Lalu besoknya coba lagi, kita duduk timpu lagi, masih sakit juga, ya udah pindah posisi lagi, duduk berbaring sambil berbaring lagi. Begitu seterusnya. Nanti lama kelamaan karena kita udah terbiasa, duduk 2 jam 3 jam pun udah nggak sakit lagi. Jadi itu untuk pemula itu sakit itu wajar karena belum terbiasa, ya.
Tapi kalau kakinya pernah patah, ya jangan dipaksakan ya, nggak boleh, kita cari aman aja. Tapi kalau kaki saya nggak ada masalah bang, nggak pernah patah, saya boleh duduk timpu bang, ya silakan, semampunya aja ya. Misalnya bang 15 menit udah nggak kuat bang, ya udah stop ya. Kalau nggak kuat udah stop, ngapain kita paksakan. Tapi kalau saya nggak stop, malah saya lawan. Malah karena apa? Dayanya masih kencang. Jadi saya tidak memikirkan sakit pada kaki, tapi saya ikut saja pada daya Allah. Nah, jadi tipsnya bagaimana ya bang biar kita kuat duduk berlama-lama, saya tidak terganggu dengan rasa sakit di kaki. Tipsnya adalah amati nafas. Karena ketika kita mengamati rasa sakit, merasakan rasa sakit, menyadari rasa sakit, itu akan bertambah-tambah sakitnya. Tapi kalau kita memindahkan arah kesadaran kita hanya pada napas, nanti itu sakit di kaki itu hilang. Bukan berarti nggak ada sakit, sebenarnya kita itu sudah pindah kesadaran ya. Sebenarnya di situ sebagai parameter ya. Teman-teman yang baru belajar, di situ parameter kita ingin mengetahui sudah masuk di jiwa atau belum. Pertama DN bang, 15 menit pertama kaki saya masih sakit bang, ya berarti masih di jasad. Tapi kok semakin lama bang, kok udah mati rasa bang. Pinggang ke bawah ini seolah-olah hilang, kaki saya pun rasanya hilang. Jangankan rasa sakit di kaki, merasakan kaki pun udah nggak lagi, udah hilang semua. Kalau teman-teman sudah bisa seperti itu, berarti sudah masuk ke jiwa ya. Itu sebagai parameter kita udah sampai mana. Makanya harus ada kesungguhan, harus ada keistiqomahan mengamalkan zikir nafas ini. Jangan kita istilahnya kurang tekad kita, kurang semangat kita. Kalau kita DN 15 menit sakit bang kaki saya bang, udah langsung arah kesadaran kita pada napas. Amati saja napas yang masuk, napas yang keluar, napas yang masuk, napas yang keluar. Di situ aja arah kesadaran kita. Nanti pelan-pelan rasa sakit di kaki akan menghilang. Ya, sebenarnya itu banyak pelajaran dalam kehidupan. Misalkan kita lagi demam, kita lagi sakit, ada anggota tubuh kita yang sakit, atau kita lagi sakit gigi nih misalkan. Coba arah kesadaran kita jangan dirasa sakit gigi itu, ya tambah sakit lah. Tapi kita bisa memindahkan arah kesadaran sehingga sakit itu jadi kurang. Situ sebenarnya ada ilmu situ. Kalau kita mau melatih ya. Jadi bagaimana caranya ketika kita menderita sebuah penyakit tapi kita nggak rasakan sakit, ya itu sebenarnya ada ilmunya di situ. Kalau kita mau melatih, dari DN ini dapat, ya. Jadi untuk teman-teman, sahabatku semua harus ada kesungguhan lah. Coba aja semampu kita 10 menit. Waduh bang, udah nggak kuat bang. Nah, besok kita tambahkan lagi durasinya 20 menit. Kalau belum 20 menit jangan kita stop. Begitu lagi. Kalau saya gitu, hari demi hari saya hitung. Hari ini saya DN misalkan 10 menit, kaki saya sudah sakit kan. Besok harus lebih dari 10 menit. Ya. Misalkan 10 menit aja kita DN udah nggak kuat, besok harus lebih. Nah, yang paling aman itu dalam berzikir nafas setengah jam ke atas. Itu baru kita belum betul-betul masuk pada jiwa. Kalau setengah jam ke bawah kita sudah nggak kuat, bang kenapa ya bang? Yang lain DN-nya mantap bang, pengalamannya saya lihat itu di YouTube hebat-hebat. Kok saya nggak ada rasa apa-apa bang? Gimana kita mau dapat? Baru 15 menit, baru 20 menit kita sudah stop zikirnya. Alasannya kakinya udah nggak kuat. Jadi mana kita mau dapat? Ya, disitulah godaannya. Mungkin teman-teman yang lain DN-nya sampai 1 jam lebih, sampai 2 jam lebih, karena mereka sungguh-sungguh. Nah kita baru 15 menit aja udah, aduh nggak kuat kaki saya bang, langsung kita hentikan zikir kita.
ya gimana kita mau dapat? Ya, jadi harus ada kesungguhan. Kalau saya dulu pernah tuh sampai 4 jam 4 jam saya zikir nafas, nggak ada rasa apa-apa. Begitu selesai baru pincang-pincang, kayak orang polio kita jalan itu, ya, pincang-pincang. Ya begitulah saking nikmatnya dalam zikir itu. Bukan berarti kita ego, kita terlalu dipaksakan, tidak, karena memang nggak ada rasa, karena kita sungguh-sungguh menuju Allah. Jadi begitu udah selesai baru pincang-pincang. Sampai-sampai istri saya marah, kenapa sih bang kamu berzikir kok sampai segitunya? Nanti kalau kakimu bermasalah bagaimana? Saya bilang, masa sih kita menuju Allah kita celaka? Nggak ada orang yang celaka menuju Allah, saya yakin. Sedangkan Rasulullah saja sholat aja kakinya sampai bengkak, ya, berarti lama sholatnya itu, berarti lama duduknya itu, ya kan? Jadi di situ ada istilahnya, ada pelajaran. Jadi bagi teman-teman yang lain, usahakan 30 menit ke atas, ya, paksakan. Sedikit kita paksakan. Kalau kita, bang 15 menit udah nggak kuat bang, ya udah stop. Besok durasinya ditambah. Kalau hari ini 15 menit udah nggak kuat, nah besok 20 menit harus kuat. Terus dilatih terus, nanti lama-lama kita akan terbiasa, ya. Untuk Bang Jamaluddin dan saudara yang lain, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.